Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan Bali Jemaat Alangningyang Abian Basih. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, kita bekali diri kita dengan firman Tuhan. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih atas hari yang indah Kau berikan kepada kami hari ini. Tuhan Yesus, sebelum kami lakukan segala aktivitas kami mohon bekal rohani tuntunan firman-Mu dalam hidup kami. Urapi kami dengan roh-Mu Tuhan, sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini dari Ratapan 3 ayat 58, Ratapan 3 ayat 58, dan 1 Petrus 2 ayat 21 dan 23. 1 Petrus 2 ayat 21 dan 23. Ratapan 3 ayat 58. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku, Engkau telah menyelamatkan hidupku. 1 Petrus 2 ayat 21-23. Kristus telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Tema firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, Tuhan harapan hidupku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kitab Ratapan merupakan bagian dari kitab Tanakh, kitab orang Yahudi, di mana Tanakh itu Taurat, Nefim, dan Ketuvim. Kalau kitab Ratapan ini merupakan kitab Nefim, kitab yang ditulis oleh para nabi. Kitab Ratapan ini sendiri ditulis oleh Nabi Yeremia kira-kira 580 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Pada saat itu, kota Yerusalem dihancurkan oleh negara Babel di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar. Bangsa Israel, kota Yerusalem dihancur leburkan. Kota suci itu diinjak-injak, bait suci dikotori, penduduknya dibunuh, dibuang ke Babel. Hancur lebur jasmani, rohani, iman yang dialami oleh bangsa Israel. Dan itu sendiri dialami dan dilihat langsung oleh Nabi Yeremia. Dalam Ratapan 1 ayat 1, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Ayat 4. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesahlah imam-imamnya. Bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Ayat 6. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka mengalami penjajahan. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa, tidak dapat menentukan pikirannya, tidak dapat menentukan perbuatannya. Semua di bawah kuasa bangsa
kota Yerusalem sebelumnya adalah pusat kota keimanan, kerohanian, pusat kota filsafat dari zamannya Raja Salomo, pusat perdagangan. Luar biasa kota Yerusalem, tapi dalam sekejap hancur oleh serangan bangsa Babel. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seruan-seruan doa yang mereka lakukan sepertinya tidak didengar oleh Allah. Dalam Ratapan 3 ayat 8. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka merasakan Tuhan itu di mana? Tuhan tolonglah aku. Rasanya tidak ada harapan, sudah hilang. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam keberadaan mereka, titik nadir nol yang dialami oleh bangsa Israel, terbersit kuasa roh di dalam hati Nabi Yeremia. Ratapan 3 ayat 22 sampai 26. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam keberadaan kita, lebih baik kita mencari Tuhan. Mazmur 118 ayat 8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang, setiap keluarga, setiap bangsa akan pernah mengalami sesuatu yang tidak diharapkannya. Setiap dari kita pernah sakit, setiap daripada kita pernah mengalami masalah ekonomi, masalah kehidupan. Walaupun keadaan itu di luar, rasanya di luar kuasa kita, tetaplah percaya kepada Tuhan. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita beratapan ini juga disebut kitab masa kini, di mana hal-hal tersebut akan kita alami. Dan jawabannya kepada Tuhan. Demikian juga kita beratapan ini sering disebut nubuatan mesianik, di mana penderitaan manusia yang tidak bisa diatasinya akibat dosa itu, akan ada yang mengatasinya. Akan lebih baik dia menanti pertolongan Tuhan. Pertolongan akibat dosa itu datang di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Dia mengalami penderitaan di kayu salib. Dosa, akibat dosa itu penderitaan jasmani rohani yang harusnya ditanggungkan kepada manusia, ditimpakan kepada Tuhan Yesus di kayu salib. Dan Tuhan Yesus sebagai seorang manusia di kayu salib pun berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu suatu keadaan di mana sudah hilang rasanya harapan, sudah hilang rasanya kemampuan, tidak bisa diatasi. Jawaban terakhir Tuhan Yesus, "Kepadamu kuserahkan jiwaku. Ya Allahku, Tuhanku, engkaulah harapan hidupku." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ibrani 10 ayat 35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Setiap pencobaan yang kita alami, selalu tangan yang Maha Kuasa itu
memegang tangan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun masalah keadaan yang kita alami, kita yang adalah debu Adamah, marilah kita serahkan kehidupan kita, tangan kita kepada tangan yang kuasa, yang telah mengalahkan maut, yang di kayu salib mengalahkan akibat dosa. Kita serahkan tangan kita. Ya Yesus Kristus, inilah tanganku yang lemah, Kau tuntun bawa aku ke dalam pelepasan setiap masalah yang aku alami. Sehingga Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan dibawa kepada rumput hijau. Kita akan dibawa ke tempat pelepasan pencobaan itu. Sekali lagi, bawalah segala permasalahan kehidupan kita kepada Tuhan, karena Dia dapat mengatasi segalanya. Itu Allah Maha Kuasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membawa hidup kita kepada Tuhan agar hidup kita dituntunnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, terima kasih atas firman yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus, inilah hidup kami. Kami serahkan tangan kami ke dalam tangan. Tuntunlah kami ya Tuhan, supaya kami dapat menyelesaikan segala permasalahan yang kami alami. Kau tuntun kami ya Tuhan dalam mengatasi permasalahan itu, karena kami percaya Yesus Tuhan Juru Selamat kami selalu memberi kemenangan dalam hidup kami. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.